Halo, kita berjumpa lagi. Kali ini saya lagi tiba-tiba ada orderan kacang telur dan kue kering, kue bugis bangke kelapa. Seperti ini ya, nanti saya akan buat. Pertama, kita akan siapkan bahannya dan saya akan timbang dulu gula pasirnya. Kita timbang gula pasirnya itu 400 gram. Lalu ini bisa dilihat ini 400 lebih ya, sedikit. Kalau ada lebihnya tidak jadi masalah. Lalu saya akan pecahkan telur 5 butir. Jadi kuning dan putihnya masuk semua tanpa kita pisahkan ya. Jadi seperti ini kegiatan saya, Bun. Kalau ada orderan ya langsung saya kerjakan. Jadi semuanya itu baru ya, kalau saya buat pesanan dia semuanya saya baru saya antar ke pelanggan. Dan ini saya masukkan vanili bubuk. Ini sekitar setengah sendok teh. Jangan banyak-banyak, nanti dia pahit. Atau di rumah juga bisa dikira-kira ya, setengah sendok teh itu bagaimana. Dan ini supaya warnanya tidak pucat, saya tambahkan kuning telur secukupnya ya. Dan kita akan mixer sampai gulanya larut atau sampai mengembang. Setelah sudah mengembang, kita masukkan lagi bahan yang lain, baking powder, soda kue, ini saya masukkan soda kue ya. Kalau tidak ada soda kue bisa menggunakan baking powder saja atau salah satunya. Dan tepung maizena saya masukkan 1 sendok makan. Jadi kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu kita mixer lagi sampai tercampur rata atau sampai mengembang kembali ya. Dengan menggunakan kecepatan tinggi. Selanjutnya kita panaskan minyak 1 gelas sampai dia minyaknya panas dan tidak mendidih juga, cukup minyaknya panas. Lalu kita masukkan ke dalam adonan yang sudah tadi kita mixer. Ini kita harus pelan-pelan karena ini minyak panas banget ya. Jadi pas masih panas langsung kita tuang ke dalam adonannya. Lalu kita mixer lagi sampai tercampur rata semua. Tetap menggunakan kecepatan tinggi. Dan kita akan memasukkan bahannya amonia. Amonia itu sekitar 1 sendok teh ya. Kita masukkan. Lalu kita mixer lagi sampai dia dingin, agak hangat ya. Ini sudah kita mixer, kita aduk dengan menggunakan spatula. Lalu kita masukkan kelapa yang saya sudah sangrai sekitar 1 gelas, bisa juga setengah gelas ya, atau 1 genggam. Karena terlalu banyak nanti juga susah dicetak ya kalau terlalu banyak kelapa sangrainya. Dan kita masukkan ke dalam tepung, ini tepung terigu
protein rendah saya gunakan. Ini sudah saya sangrai sebelumnya ya. Ini kita campurkan sampai adonannya bisa dibentuk, bisa digilas ya, jangan terlalu lembek. Pokoknya sampai adonannya bisa dicetak. Bagus pada saat kita mencetaknya itu tidak melengket di tangan ya. Jadi saya tepungnya itu saya hanya kira-kira bun, saya tidak takar. Ini lalu kita akan gilas, kita alasi dengan plastik bening, alas kerja, lalu kita alasi lagi plastik bening, lalu kita gilas sesuai yang kita inginkan, karena biasa ada pelanggan juga itu pengennya tipis, pengennya tebal, jadi saya sesuaikan saja sesuai permintaan pelanggan. Dan saya olesi dulu loyangnya sebelum saya simpan kuenya ya, yang kami akan cetak. Jadi jangan dibuli ya, loyang saya gunakan ini loyang sudah lama, jadi tapi setiap hari saya gunakan, tetap setiap saya sudah bikin kue selalu saya cuci. Jadi seperti ini ya cetakannya, cetakan kue Bugis. Dan untuk toppingnya kita sesuaikan selera masing-masing. Ini saya hanya menggunakan meses karena itu pun permintaan pelanggan, dia tidak mau berwarna-warni, jadi meses coklat. Dan kita akan panggang. Ini ovennya saya sudah panaskan sebelumnya. Ini saya panaskan ovennya ya, saya sudah panaskan dan saya masukkan loyang, hanya 2 loyang saja, 2 talang pokoknya 2. Ini sudah setengah matang, saya tukar yang bagian atas ya, saya bawa ke tengah. Jadi yang di bawahnya itu, rak paling bawahnya saya tidak gunakan ya. Lalu kita panggang sampai matang. Ini sudah matang. Permintaan pelanggan pun saya sesuaikan juga, ada yang maunya agak masih kuning-kuning, ada maunya yang hangat ya. Dan selanjutnya ini saya akan kerjakan orderan yang kedua, kacang telur. Ini ada air 2 gelas dan kapur sirih setengah sendok teh. Ini kita larutkan di dalam air, lalu kita kasih tenang. Sambil kita kasih tenang, kita haluskan bawang putih sekitar 3 siung bawang putih. Ini sampai halus ya. Lalu kita siapkan juga gula pasir sekitar 1 gelas Royal X. Jadi airnya sama, saya tempat mengukurnya untuk air, jadi ini juga saya gunakan mengukur gula pasir 1 gelas. Jadi 1 gelas rata ya. Ini kita masukkan air kapur sirihnya tadi yang sudah kita tenangkan. Kita masukkan ke dalam panci yang sudah ada gula pasirnya. Lalu kita juga tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji ya. Dan kita masukkan bawang putih yang sudah juga kita haluskan, dan masako 1 bungkus atau kaldu bubuk. Kita aduk sampai tercampur rata, lalu kita hidupkan kompornya dan kita masak sampai dia mendidih. Ini sudah mendidih, kita akan matikan kompornya dan tunggu sampai dingin. Dan kita
Menunggu sampai dingin, kita lanjutkan membungkus kue bangkeknya ya, atau kue keringnya. Ini ukuran setengah kilo, bisa dilihat 1 cup penuh ya. Harganya hanya 35.000. Ini saya lanjut kembali. Ini saya sudah timbang sekitar 1 kilo kacang ya. Lalu ini sudah dingin, saya akan masukkan sedikit demi sedikit adonannya, campuran basahnya ke dalam kacang. Lalu kita siapkan tepung ketan rose bran untuk mencampurkan kacangnya ya. Ini kita masukkan, lalu kita aduk atau kita goyang-goyangkan sampai terbalut rata ya kacangnya dengan tepungnya. Ini kalau bisa lebih bagus menggunakan tangan supaya dia yang saling menempel itu bisa kita pisahkan ya. Ini kita goyang-goyangkan. Jadi kalau kurang tepung kita masukkan lagi. Jadi kita ulangi terus ya, seperti ini sampai air kacang yang sudah kita masak tadi habis. Ini baru pertama kita kita saring supaya tepungnya tidak ada yang ikut ya, yang tidak menempel di kacang. Sebelum kita siram lagi adonan basahnya ke kacang. Jadi lakukan seperti ini terus ya bun. Tapi kalau ada yang kurang paham bisa langsung di inbox ke saya, atau ada juga yang minat lagi promosi ya bun, ini cocok dibuat cemilan di rumah. Jadi seperti ini. Jadi kita gunakan itu sekitar 2 atau 3 wadah ya. Jadi lain tempat pembasah, lain untuk tepung. Seperti ini kita kasih masuk lagi ke dalam baskom untuk tepung terigunya. Tepung ketannya. Jadi juga kalau ada yang kurang paham bisa juga dibuka di channel saya ya, atau kurang jelas bisa langsung di inbox. Nanti saya jelaskan sedetail-detailnya cara pembuatannya atau bahannya. Seperti inilah kegiatan saya bun pada saat menerima orderan. Jadi langsung setiap saya ditelepon sama orang langsung saya buatkan. Jadi pelanggan saya tuh suka karena semuanya serba baru saya buat. Saya tidak bikin stok di rumah, jadi pesan baru saya buatkan. Maaf ya bun, saya lagi ngoceh-ngoceh, banyak bicara, namanya kita bikin konten ya. Seperti inilah mungkin ibu-ibu sama semua ya, mungkin kalau kita bikin konten banyak yang mungkin ibu-ibu katanya terlalu banyak bicara ya. Seperti itulah namanya kita ibu-ibu juga tidak bisa diam mulutnya. Jadi samalah seperti ini ya kalau kita buat konten. Jadi mohon maaf ya bun kalau memang salah atau kurang tidak suka video saya. Jadi ini bisa dilihat setiap ini kita harus pisahkan yang saling berdempetan, kacangnya kita pisahkan supaya pada saat kita goreng tidak ada yang saling melengket, saling berdempetan, seperti itu ya bun. Ini terakhir
Saya ini sudah selesai semua. Saya tambahkan sedikit, kira-kira saja sekitar 1 sendok makan tepung tapioka. Untuk fungsinya itu supaya kacang telurnya mulus ya. Lalu kita panaskan minyak. Setelah sudah kita campur tadi tepung maizena, pastikan minyaknya sudah panas sebelum kita masukkan kacang telurnya ya. Langsung kita aduk dan kita goreng, kita aduk terus ya sampai kuning atau sampai matang. Karena juga menggoreng kacang itu semua pelanggan ada yang mau masih putih tapi sudah garing, ada yang mau coklat. Jadi namanya kita penjual pun kita sesuaikan permintaan pelanggan. Jadi kita penjual itu harus benar-benar sabar menghadapi pelanggan yang banyak maunya ya. Namanya kita juga penjual. Saya goreng agak ada yang kecoklatan, ada nanti juga saya goreng hanya masih putih tapi tetap dia garing. Jadi kita goreng sampai selesai ya. Jadi pada saat menggoreng paling hampir sudah matang, kita menggunakan api kecil. Pokoknya dia jangan menggunakan api besar pada saat menggoreng. Ini sudah selesai saya goreng, saya akan kemas. Ini ukuran setengah kilo atau 500 gram. Harganya juga 35. Kalau ambil setengah kilo 35.000. Tapi kalau ambil 1 kilo 65.